Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya untuk membahas materi tentang polinomial atau suku banyak. Di mana di video sebelumnya saya sudah membahas bagaimana cara menentukan nilai polinomial menggunakan metode substitusi maupun menggunakan Horner. Nah, di video kali ini saya akan membahas polinomial dengan subpokok pembahasan pembagian polinomial. Karena di sebelumnya juga saya sudah membahas tentang perkalian, penjumlahan, dan pengurangan. Dan sekarang tiba saatnya saya membahas tentang pembagian polinomial. Nah, adapun hal-hal yang akan saya bahas di pertemuan kali ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah penjabaran. Jadi penjabaran polinomial itu sendiri, pembagian polinomial. Yang kedua, pembagian polinomial menggunakan metode bersusun. Dan yang ketiga adalah pembagian polinomial menggunakan metode Horner. Ya, langsung saja saya bahas tentang penjabarannya terlebih dahulu. Di penjabaran polinomial saya akan simulasikan terlebih dulu lah. Sebelum ke suku banyak, ke angka yang biasa saja dulu. Kalau ini secara rumus ya. Jadi kalau fx dibagi gx, maka fx itu adalah gx dikali hx ditambah sx. Jadi fx itu adalah yang dibagi, gx itu yang membagi, hx itu adalah hasil, sx itu adalah sisa. Ya. Oke. Nah, saya petakan dengan angka 73 dibagi 36. Nah, kita tahu 73 dibagi 36 itu kan nggak bisa gitu ya, bukan nggak bisa sih ya, tapi bukan faktornya gitu ya. Jadi saya tulis seperti ini. Jadi 73 itu sama saja dengan 36 dikali 2 ditambah 1. Karena 36 dikali 2 itu kan 72. 72 ditambah 1 jadi 73. Jadi singkatnya 73 dibagi 36 itu hasilnya 2 sih, 2. Sisanya 1 gitu ya. Selanjutnya contoh lain, 42 dibagi 7. Nah, kalau 42 dibagi 7 ini kan pasnya atau faktornya. Jadi sama saja 42 itu adalah 7 kali 6 ditambah 0. 0 itu sisanya, jadi tidak ada sisa. Jadi kalau faktornya dia sisanya 0. Jadi nanti di polinomial pun saat dia merupakan faktor, maka dia tidak memiliki sisa atau sisanya sama dengan 0. Contoh berikutnya, ini 15 dibagi 4. Kan nggak bisa lah ya. Atau bisa juga kita jawab 15 dibagi 4 itu 3, tapi ada sisanya. Sisanya itu adalah 3. Jadi bisa kita tulis 15 itu sama saja dengan 4 kali 3 ditambah 3. 4 kali 3 kan 12. 12 tambah 3 ya 15 ya. Jadi 15 dibagi 4 itu menghasilkan 3 gitu ya. Jadi 15 dibagi 4 itu adalah 3. Sisanya adalah 3 gitu ya. Oke. Next itu mungkin pembahasan tentang simulasi dengan angka. Bagaimana kalau dengan polinomial atau aljabar, ya sama saja lah ya. Coba kalau aljabar kan bentuknya variabel. Oke. Oke, selanjutnya saya akan bahas contoh soal masuk ke pembagian polinomial menggunakan metode bersusun. Nah, diberikan fx itu 3x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat dikurangi 10x ditambah 2. Dan gx-nya adalah x plus 2. Yang ditanyakan adalah fx dibagi gx, pembagiannya. Oke, kita gunakan pembagian bersusun, di mana pembagian bersusun caranya sama saja saat kalian membagi sebuah angka ribuan dengan angka satuan. Sama saja, kita pakai kurung seperti ini ya. Jadi yang di dalam kurung dibagi dengan yang di luar kurung. Oke, pembagiannya gimana? Kalau polinomial seperti ini sama saja lah ya. Jadi yang pertama-tama kita jadikan acuannya adalah angka ataupun variabel yang pangkatnya paling besar, yaitu ini. Nah, ini yang jadi acuan yang pertama. Di sini kita punya 3x pangkat 3. Sedangkan di sini kita hanya ada x. Nah, gimana caranya atau dikali berapa x ini biar jadi 3x pangkat 3? Oke, pertama di sini kan 1 lah ya. Biar ada 3-nya berarti di sini kita kali 3.
Oke, maaf ya jelek karena nggak pakai daw pen, hanya pakai mouse ya, jadi agak ini tulisannya jelek. Oke, ini X-nya pangkat 1, sedangkan pengennya pangkat 3, berarti kita kurang 2 ya lagi ya. Jadi kita kali lagi dengan X pangkat 2. Nah, jadi angka yang di sini itu adalah pengali dengan X ini supaya dia sama dengan yang dibaginya. Oke, kalau sudah kita kalikan semua komponen yang ada di sini. Nah, dengan ini. Gitu ya. Oke, saya hapus dulu biar gak bingung. Oke. Nah, sekarang kita kalikan. Taruh hapus satu lagi ya. Hapus ini. Oke. Oke, kita kalikan. Nah, X dikali 3X kuadrat. Jelas hasilnya adalah 3X pangkat 3. Sorry, saya udah tulis. Saya sudah tulis. Yang ya. Nah, ini tadi kan 3X kuadrat. Hasil kalinya udah ada nih ya. Jadi X dikali 3X kuadrat hasilnya 3X pangkat 3. Kemudian 2 ini juga sama dikali dengan 3X, jadi 3X kuadrat. Jadinya adalah 6X kuadrat. Nah, ini nanti tandanya dikurangi ya. Saya lupa nulis tanda, ini kurangi ya. Nah, seperti pada pembagian susun pada umumnya ya, dikurangi. Nah, ini kan kalau dikurangi dengan 3X ini kan habis. Nah, tinggal 4X kuadrat dikurangi 6X kuadrat. 4 kurangi 6 kan min 2. Jadi kita tulis min 2X kuadrat min 10X. Min 10X dari mana? Ya, min 10X ini turunan dari yang di atas. Ini atas diturunin min 10X ya. Yang 2-nya jangan dulu. Satu-satu. Oke, kalau sudah turun min 2X kuadrat dikurangi 10X, sekarang kita patokan lagi. Kita lihat di sini kita punya min 2X kuadrat. Nah, gimana caranya X ini dikali dengan angka berapa hasilnya jadi min 2X kuadrat. Pertama-tama kita lihat koefisiennya dulu ya. Kalau tadi kan 3, maka kita tulis 3. Kalau di sini koefisiennya min 2, maka kita tulis min 2 dulu ya. Karena min 2 kali 1 nanti min 2. Nah, X ini 1, sedangkan butuhnya X kuadrat. Berarti kita butuh X 1 lagi. Nah, kalau sudah ya kita kalikan. X dikali min 2X jadinya min 2X kuadrat. Min 2X dikali 2 jadi min 4X. Jangan lupa kita kurangi ya. Kurangi ini dengan ini habis lah ya. Jadi sisanya min 10 dikurangi min 4. Min ketemu min ini kan jadi positif ya. Jadi min 10 ditambah 4 jadinya adalah negatif 6X plus 2. 2-nya penurunan dari yang di atas ya. Nah, terakhir berarti sekarang terakhir. Nah, kita punya min 6X. Nah, koefisiennya min 6. Nah, berarti sama ini juga dikali min 6. Sekarang X-nya lihat. Ini X-nya pangkat 1, ini juga pangkat 1. Ya udah, berarti jangan lagi ditambah X di sini. Tinggal dikalikan saja. Min 6 dikali X jadinya min 6X. Kemudian min 6 dikali 2 jadi min 12. Ya udah, kalau sudah tinggal dikurangi. Kurangi lagi. Nah, min 6 dengan min 6 habis. 2 dikurangi min 12. Nah, min yang ini ketemu dengan min jadi plus. Jadi 2 ditambah 12 hasilnya adalah 14. Nah, dari sini kita sudah dapatkan hasilnya. Bahwa setelah penghitungan, bahwa dari fx dibagi gx itu hasilnya adalah 3x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 6. Jadi hasilnya itu adalah yang di atas ya. Jadi yang di atas ini adalah hasil. Tulisannya susah. Hasil gitu ya, ini hasil. Nah, kalau yang di bawah sini sisanya ya. Ini sisanya 14. Jadi kalau persusun itu hasil ada di atas, sisanya ada di bawah. Jadi hasilnya adalah 3x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 6. Sisanya 14. Oke, ini pembagian polinomial menggunakan cara bersusun.
Cara bersusun mungkin agak sedikit berbeda ya, atau agak sedikit kayak rumit gitu ya, dibanding dengan nanti pakai Horner ya. Tapi kalau sudah sering menggunakan atau sering mengerjakan soal, kedua metode ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Ya nanti mungkin kalian akan merasakan sendiri di mana soal itu dikerjakan menggunakan bersusun, atau bisa saja soal itu lebih mudah menggunakan metode Horner ya. Ya disimak saja pokoknya dua metode ini, meskipun kalian berpikir bahwa metode bersusun ini lebih rumit ya. Jadi tetap harus dipahami, harus ngerti konsepnya. Oke, selanjutnya saya akan bahas pembagian polinomial atau suku banyak menggunakan metode Horner. Ini soal yang sama ya, soal yang sama. Nah, kalau di metode Horner sama ya dengan kayak kemarin kalian menentukan nilai polinomial. Jadi kita tulis dulu koefisien-koefisiennya. Koefisien-koefisien dari si yang dibaginya. Ini kan yang dibagi 3, 4, min 10, dan 2. Gitu ya. Nah, 3, 4, min 10, dan 2. Kemudian ini min 2 dari mana? Min 2 ini dari mana? Nah, min 2 itu didapatkan dari X plus 2 sama dengan 0 gitu ya. Nah, X plus 2 sama dengan 0, maka X sama dengan, nah ini kan plus 2-nya pindah ruas jadi min 2. Ya. Jadi si pembagi ini harus dibuat sama dengan 0 ya. Kalau di sininya 3 berarti jadi min 3. Kalau di sini X min 4, nah, kan min nih pindah ruas jadi positif 4, di sininya juga positif 4 ya. Sekali lagi karena di sini X plus 2, maka X-nya adalah min 2. Maka min 2-nya ditulis di luar di sini. Yang ini kasih panah, artinya 3 yang ini kita tulis lagi di bawah. Oke, saya tulis 3-nya. Oke. Masih ingat lah ya caranya, sama dengan menentukan kemarin nilai polinomial ya. Kita kali dulu ke sini nih. Nah, min 2 kali 3. Min 2 kali 3 adalah min 6 ya. Jadi kita tulis min 6 di sini. Oke. Oke, kalau pada pembagian bersusun itu dikurangi, kalau menggunakan Horner ditambah ya. Jadi 4 ditambah min 6, atau sama saja 4 dikurangi 6 adalah min 2 ya. Oke, min 2. Berikutnya sekarang min 2 kali lagi dengan min 2 yang di atas. Min 2 dengan min 2 atau min 2 kali min 2 hasilnya adalah positif 4. Ditambahkan min 10 ditambah 4. Jadinya adalah min 6. Nah, min 6 ini kali lagi dengan min 2 jadinya adalah positif 12 ya. Nah, 2 ditambah 12 hasilnya adalah 14. Nah, dari sini kita dapatkan hasilnya, hasil pembagiannya adalah ini ya. Nah, kalau di Horner ini adalah hasil. Nah, dan yang ini yang di kotak terpisah itu adalah sisanya. Oke. Jadi cara menentukan hasilnya gimana? Cara menentukan hasilnya, lihat saja ini kan pangkat 3 dibagi dengan pangkat 1. Nah, ya tinggal dikurangi saja pangkatnya. Kalau di sini 3 dikurangi 1 jadi pangkat 2. Dan ini adalah koefisien dari masing-masing variabelnya. Nah, sekali lagi kalau di sini pangkat 3 maka hasilnya adalah pangkat 2. Jadi kalau kita tulis hasilnya adalah 3x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 6. Dari ini 3-nya untuk x pangkat 2 dikurangi, karena ini negatif ya, x dikurangi 6. Jadi ini pangkat 2, pangkat 1, dan ini pangkat 0 atau nggak ada variabelnya, hanya min 6 saja. Itu ya, jadi sekali lagi sisanya hanya ini saja. Kalau di Horner gampang ya. Nah, sisanya berapa? Sisanya yang dikotakin terpisah yaitu 14. Nah, dari dua cara ini kalian bisa mendapatkan hasil yang sama lah ya. Hasilnya sama, sisanya juga sama. Kok yang Horner lebih cepat? Iya, betul. Horner dalam soal ini lebih cepat. Dalam pengerjaan kita lebih cepat menentukan hasil dan sisanya berapa gitu ya. Tanpa harus melibatkan variabel-variabelnya. Jadi variabel dimunculkan kembali saat kita sudah mendapatkan hasil ini. Gitu ya. Tapi yang jadi harus diperhatikan adalah saat pembaginya berapa dibagi dengan berapa. Maka variabel itu yang menentukan jadi hasilnya. Kayak tadi kan ini pembaginya adalah yang dibaginya adalah pangkat 3. Yang membaginya adalah pangkat 1. Ya udah,
Berarti 3 kurangi 1 adalah 2. Maka si 3 ini variabelnya adalah X pangkat 2 atau X kuadrat. Ke kanan itu pangkatnya semakin berkurang. Berarti kalau di sini kuadrat, di sini pangkat 1, di sini pangkat 0 atau tidak bervariabel. Gitu ya. Nah, mungkin itu saja pembahasan polinomial pada pertemuan yang keempat ini. Semoga kalian bisa memahami materi yang saya sampaikan. Kalaupun ada pertanyaan atau kurang jelas, silahkan tanyakan langsung ke saya. Kalau mungkin juga kalian bisa cari referensi lain di YouTube ataupun di internet, di website-website lain yang kaitannya tentang polinomial, silahkan kalian cari. Jadi jangan jadikan video saya menjadi acuan utama gitu ya, jadi sumber utama kalian dalam belajar. Saya yakin di luar lebih banyak lagi materi yang lebih bisa kalian explore, biar kalian lebih paham lah, lebih bisa mengerjakan soal-soal yang nanti akan saya berikan ya. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.